Tema kita pagi hari ini adalah suara iblis, suara palsu. Buka kitabnya di kitab Yakobus 1 ya. Yakobus 1 mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Yakobus 1 mulai dari ayat yang kedua sampai ke-8. Baca sama-sama. Judul perikopnya adalah iman dan hikmat. Kita pagi hari ini butuh iman juga hikmat. Tidak bisa hanya hikmat saja tanpa iman, atau hanya iman tapi tanpa hikmat. Dua-duanya kita butuhkan, baik iman maupun hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam percobaan. Kita sekarang ini hidup dalam pencobaan, ya. Pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, ya, harus tahu dulu. Harus berkali-kali harus memahami bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Pencobaan itu berawal dari perilaku kita, kejahatan kita, dosa kita, pelanggaran kita, ya. Jadi di sini dikatakan apa? Berbahagialah, yang artinya waktu kita masuk dalam pencobaan ini diawali dengan berbahagialah, yang artinya tetaplah engkau bersukacita. Tetaplah engkau tenang. Tetaplah engkau mengandalkan Tuhan. Tetaplah engkau mengucap syukur. Nih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Orang berbahagia itu seperti apa toh? Apakah murah mukanya? Apakah mengeluh mukanya, perilakunya? Berbahagia itu seperti orang yang tidak punya masalah. Berbahagia itu seperti orang yang terus-menerus bisa tertawa, bisa bernyanyi, bisa mengalami hati yang bergembira. Itu berbahagia. Jadi jangan muram muka. Karena pagi hari ini kita akan mendengar, membedakan suara Tuhan, suara iblis, suara diri sendiri. Nah, suara iblis itu lebih cenderung palsu. Jadi kalau tiap hari kita lagi dalam proses penyelesaian di musim pencobaan ini, kita perlu sikap berbahagia. Perlu itu. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan apa saja? Pencobaan keuangan, pencobaan diri sendiri, masalah diri sendiri, pencobaan dalam keluarga, dalam pekerjaan, apa saja, pencobaan apa saja. Ini syarat pertamanya, supaya kita bisa membedakan suara-suara yang seharusnya tidak mengganggu kita, yaitu sikap berbahagia. Miliki ini. Tekanannya besar, yuk tetap berbahagia. Nggak punya apa-apa, yuk tetap berbahagia. Mengalami kegagalan, kita diizinkan mengalami kegagalan, yuk tetap berbahagia. Kita diperlakukan orang tidak baik, tetap berbahagia. Loh, apa bisa, Bu? Ya bisa banget. Karena berbahagia itu kita sendiri yang mengawali, yang memulai, yang menciptakan. Yang berkeputusan itu kita. Mau berbahagia atau mau stres terus. Kita sendiri yang menentukan itu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jangan terus-menerus menuduh Tuhan. Bahwa semuanya itu, apa yang sedang kita alami, Anda alami itu, bertujuan untuk apa? Membuat kita tekun. Kalau utangmu tidak lunas-lunas, berarti roh mamonmu masih kuat banget. Selain engkau terikat dengan roh mamon, Tuhan lagi ngajarin engkau sabar. Tuhan lagi ngajarin engkau melepaskan diri dari ikatan mamon. Engkau lagi diajar sama Tuhan untuk mengandalkan Tuhan seutuhnya. Makanya supaya apa tujuannya? Tekun. Jadi yang pertama sudah tahu ya, dalam proses kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini, bertujuan supaya kita berbahagia, tetap. Yang kedua, semuanya itu bertujuan agar supaya apa? Tekun. Tekun menghadapi apa saja. Kesabaranmu diuji, tingkat pendengaranmu, kepekaanmu akan suara Tuhan diuji terus. Lalu kemudian, apakah engkau berkualitas imannya mengandalkan Tuhan seutuhnya atau mengandalkan diri sendiri diuji terus? Sampai semuanya itu lolos.
Karena kita tidak bisa hidup hanya bertujuan masalah selesai enggak. Semuanya itu belajar. Jadi kalau doanya adalah saya berdoa supaya persoalan saya cepat selesai, itu doa yang salah. Kita belajar hari-hari ini bukan supaya masalah cepat selesai, tapi bagaimana caranya kita berhikmat, kita memiliki iman untuk menyelesaikan itu. Makanya kan sering kali saya bilang, kualitas doa itu diuji. Kalau engkau mau dipercaya untuk sesuatu hal yang besar, sesuatu yang kecil itu diuji dulu. Nggak ucuk-ucuk minta mujizat terus-menerus. Segala sesuatunya perlu pengujian. Dan kamu tahu, nah lihat, dan kamu tahu bahwa semuanya itu, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Orang akan diuji terus-menerus. Makanya punya pengalaman rasanya dibombardir dengan persoalan. Wah, terus-menerus. Dibombardir terus. Karena itu butuh ketekunan, butuh keyakinan. Engkau mau berdoa untuk pemulihan keluarga, wah dibombardir terus dengan persoalan baru. Yang masalah ini belum selesai, muncul masalah ini. Yang masalah ini belum selesai, muncul terus. Fungsinya untuk apa? Melihat kualitas iman. Kalau tadi dilihat bahwa kualitas karakter itu apakah nampak, lalu kualitas iman lagi dilihat. Tuhan itu melihat step, saudara. Makanya kita tuh kalau mau naik kelas, caranya adalah diberikan masalah. Kau menghadapi masalah itu adalah kesempatan buat kualitas kehidupanmu itu berubah menjadi lebih baik. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kekristenan tanpa buah sia-sia. Perhatikan, orang kalau sudah masuk dalam masa pencobaan, ada hikmat, ada iman, tapi engkau jangan lupa, ada iblis. Karena waktu engkau lagi diajar sama Tuhan, tadi diajar bagaimana terus berbahagia, lalu kemudian diajar supaya tetap tekun, engkau jangan lupa bahwa suara-suara iblis akan terus bermunculan. Makanya agar supaya engkau tekun, Anda dan saya terus tekun, dengan semuanya itu, iblis akan terus-menerus mempertontonkan kesukaran. Bahkan, iblis juga minta izin sama Tuhan untuk menutup semua jalan. Tuhan izinkan semua itu. Untuk apa? Melihat kualitas hidup kita. Apakah kita akan nyinyir terus? Apakah kita akan bersungut-sungut terus? Bisakah kita hidup berdamai? Hidup penuh dengan ucapan syukur? Bisa atau enggak? Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kekristenan tanpa buah percuma. Kekristenan tanpa perubahan hidup percuma. Karena buah kekristenan itu penting. Mujizat itu bonus. Mujizat itu reward dari Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah karena untuk tiket masuk kerajaan surga adalah perilaku kehidupan kita yang disebut dengan buah kekristenan. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Jalan kebenaran itu kan cuma satu, yaitu lewat Yesus, toh? Nah, kalau pengenalan kita terhadap Tuhan saja nggak ada, kita tidak akan pernah mendapatkan buah kekristenan, saudara. Anda mau doa sampai berbusa mulutnya, mau kayak apapun, tetap perilaku terus harus dijaga. Amin. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Tadi saya sudah bilang, waktu masuk dalam pencobaan, Tuhan ngajarin kita untuk tetap bersuka cita, supaya kita tekun untuk mempertajam iman dan hikmat kita dalam mendengar suara Tuhan. Tapi jangan salah, ada iblis di situ. Iblis akan terus-menerus intimidasi. Saya katakan bahwa intimidasi itu sifatnya palsu. Intimidasi itu sifatnya adalah membuat engkau jatuh. Jadi kalau kita sendiri tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan tiap hari, maka engkau akan mendengar suaramu sendiri dan engkau akan mendengar suara iblis. Berapa banyak orang takut akan suara setan? Orang takut akan suara-suara diri sendiri.
Nanti kalau nggak bisa bayar gimana? Nanti kalau suami saya diambil orang gimana? Nanti kalau keluarga saya hancur gimana? Nah, iblis akan terus-menerus intimidasi kita. Pahami itu. Karena Tuhan lagi ngajarin kita takon. Iman itu dipakai, saudara. Iman dan hikmat itu jalan bersama-sama. Hikmat itu dipakai untuk berpikir. Jangan kalau misalkan, maaf ya, kalau Anda punya utang banyak gitu. Wah, terus harus dibayar, harus bayar. Imanmu lagi diuji, hikmatmu juga lagi diuji. Jangan cari jalan keluar cepat. Karena waktu engkau mencari jalan keluar cepat, itu suara iblis. Hasrat yang menggebu-gebu, pengen sekali mengalami perubahan hidup. Wah, utang. Suara dirimu sendiri. Suara iblis yang kau dengar, lalu suara dirimu sendiri yang menyepakati suara iblis. Makanya hikmat tidak terpakai. Buah dari kekristenan itu terdapat dari mana? Waktu ayat yang sebelumnya, engkau tetap berbahagia dalam menghadapi pencobaan, engkau menggunakan hikmat, engkau menggunakan iman, itu akan menghasilkan buah. Orang bisa bersyukur, itu buah kekristenan. Kita bisa bersyukur, kita bisa bersuka cita, kita tetap bisa melayani Tuhan tanpa beban. Kita masih bisa melakukan peran kita sebagai suami, sebagai istri, itu buah kekristenan. Omongan kita ini terjaga dengan baik, itu buah kekristenan. Bisa mengampuni, bisa mendoakan orang, itu buah kekristenan. Tanpa semuanya itu, jangan ngomong tentang iman. Tanpa semuanya itu, jangan ngomong tentang hikmat. Iman aja nggak bisa, apalagi hikmat. Nggak bisa. Kenapa di sini tulisannya, di perikop ini, iman dan hikmat? Kenapa kok nggak dibalik hikmat dan iman? Imanmu harus di depan. Karena waktu engkau beriman, engkau akan mampu untuk berhikmat. Berapa banyak pasangan-pasangan hari-hari ini mengalami kehancuran? Baik iman maupun hikmat, nggak jalan dua-duanya. Makanya cenderung buahnya, maaf ya, buahnya busuk. Pengen cerai lah, ribut terus lah, saling menyalahkan terus-menerus, nggak ada keunitian. Yang satu tidak memulai untuk berubah, karena nggak ada hikmat dan nggak ada pengetahuan. Makanya tidak menghasilkan buah. Lihat ya, dan biarlah ketekunan itu, Tuhan lagi ngajarin tekun. Jadi waktu belum ada perubahan, semua proses kehidupan yang kita alami itu belum mengalami perubahan, berarti belum tekun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Karena ketekunan itu bisa dilihat dari apa? Toh? Buahnya. Masih bersungut-sungut, masih marah, masih nyalain Tuhan, masih ngomel terus. Buahnya belum ada. Makanya belum menghasilkan apa-apa. Ya. Dan dikatakan nggak cuma matang, tapi sempurna, lalu utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Standar Tuhan itu tuh nggak murahan. Perhatikan, standar Tuhan tidak murahan. Kita bukan orang yang dibiarkan Tuhan untuk melo terus, mengasihani diri terus-menerus, menyalahkan kehidupan kita terus. Yo, enggak. Ada standar Tuhan. Makanya buah kekristenan itu tuh nggak bisa orang menipu. Wah, kelihatannya pagi-pagi doa. Wah, kelihatannya baca firman Tuhan. Tetap buah kekristenan itu bukti nyata. Kalau pengen tahu kualitas buah kekristenan itu waktu apa toh? Dalam tekanan. Waktu dalam tekanan, engkau diinjak-injak harga dirimu, engkau dituduh, engkau difitnah, engkau mengalami suatu tekanan, nggak bisa bayar apapun ketika nggak punya uang, itu buah kekristenan nampak di situ. Itu nampak banget. Ya. Jadi kalau misalkan orang masih ngomel-ngomel, sudah doa, sudah puasa, sudah apa saja, tapi ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan apapun, dan berujung murtad, buahmu busuk. Buahmu busuk. Makanya nanti kita belajar tentang bagaimana menabur kan. Menabur di tanah yang subur, menabur di bebatuan, menabur di tempat yang berduri, atau menabur di pinggir jalan. Semuanya itu butuh yang namanya apa toh? Kualitas.
Makanya benih itu ditabur di tanah yang seperti apa. Jangan dikit-dikit marah terus sama Tuhan. Jangan dikit-dikit kecewa dulu sama Tuhan. Lihat kualitasmu. Kualitas imanmu loh, lihatin. Kualitas. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Lihat loh. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Artinya waktu kita mau buat keputusan, jangan karena daging. Karena kalau kedagingan kita yang melakukan, wah iblis akan tepuk tangan. Suara iblis itu akan terdengar terus. Gak apa-apa lah, gesek kartu kredit gak apa-apa. Duit bisa dicari. Saya itu paling gak suka kalau ada orang, udahlah duit bisa dicari. Ini kalimat sombong kayak begini. Kalimat sombong kayak begini. Tipe-tipe orang tidak berhikmat. Ya, kalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan, tanya sama Tuhan. Bukan kita ngasih laporan, tanya. Bertanya itu artinya apa? Toh Tuhan, aku mau utang bank. Tuhan, aku mau cari kerjaan. Tuhan, aku mau berdoa, bagaimana caranya aku bisa melayani orang. Itu berhikmat namanya. Tanya sama Tuhan, aku harus apa? Kalau sampai terjadi sesuatu hal, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi hari ini? Tuhan, aku harus apa? Nah, itu bertanya sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak jawab-jawab, Bu. Kalau Tuhan nggak jawab, berarti pujian penyembahannya makin kuat. Deep worship. Karena kalau engkau enggak deep worship, mendengar suara Tuhan itu butuh senjata. Melawan iblis butuh senjata. Kalau kita itu belum mendengar suara Tuhan, Tuhan belum bicara apa-apa, deep worship. Berarti kepekaan telinga kita lagi diuji. Segala sesuatu itu nggak ada, saudara. Kepepet itu nggak ada. Orang kepepet, terpojok, nggak ada jalan keluar, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya. Itu cuma pikiran kita. Iblis sedang bermain-main dalam pikiranmu. Makanya jangan sepakat dengan itu. Kalau Tuhan belum jawab, deep worship. Sampai engkau mendengar Tuhan bicara apa. Kalau sampai nggak dengar suara Tuhan, berarti jangan melakukan apa-apa. Segala sesuatunya itu tidak ada namanya, nggak ada jalan keluar atau kepepet, itu nggak ada. Itu hanya pikiran kita. Itu hanya ketakutan-ketakutan palsu yang ditaruh iblis supaya kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena tujuan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri pikiranmu yang seharusnya seperti Hawa. Hawa sudah tahu bahwa buah pengetahuan ini tidak boleh dimakan. Semua apa yang ada di situ boleh dimakan. Menjadi kuasanya. Kita itu dikasih kuasa sama Tuhan. Untuk bisa menguasai dunia ini loh. Kita itu diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasailah bumi. Tapi seringkali kita lebih apa? Dikuasai oleh pikiran-pikiran setan. Ketakutan, kekhawatiran, takut gak bisa makan, takut gak bisa bayar, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan pekerjaan. Semuanya itu dikendalikan iblis supaya apa? Takut. Bertanyalah sama Tuhan. Tetapi apabila kamu di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lihat, kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, Tuhan akan tunggu kita, kualitas kita itu seperti apa. Karena sekali lagi, datang kepada Tuhan kalau hanya butuh mujizat, engkau nggak akan pernah tahu senjata perang. Engkau nggak akan pernah tahu apa itu iman, apa itu hikmat, apa itu pengetahuan, apa itu senjata perang, engkau nggak akan pernah tahu. Spirit jahat itu sifatnya nggak nampak. Pernah nggak lihat virus flu? Pernah lihat? Nggak pernah loh. Sama. Spirit jahat, suara-suara iblis itu tuh nggak pernah bisa nampak. Tahu-tahu aja engkau kejerat utang. Tahu-tahu aja engkau kejerat apa? Perselingkuhan. Tahu-tahu aja engkau pengen pergi ke dukun. Tahu-tahu aja. Nah itu, perilaku-perilaku yang semacam itu dilepaskan oleh iblis. Roh kemiskinan, roh mamon, cinta uang, lalu apa? Pengen tenar. Rasa-rasanya sepertinya benar, tapi salah. Salah kaprah.
Nah itu virus. Saya itu kalau menilai, menganggap perilaku iblis itu kayak virus. Jadi nggak nampak. Makanya perlu yang namanya jam terbang. Kalau doa nggak punya jam terbang, jangan coba-coba tangking iblis. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai rebut apa yang dicuri iblis. Sudah praktek belum? Kita nggak akan pernah bisa merebut apa yang dicuri iblis kalau jam terbang kita nggak ada. Kalau doanya cuma menitan hitungannya, jangan coba-coba masuk perang. Karena apapun itu, kita itu dikuasai oleh pikiran-pikiran iblis. Ketakutan sampai engkau nggak bisa tidur. Engkau sudah dikuasai sama iblis. Engkau sudah dikuasai oleh ketakutan. Kita itu dikasih senjata, saudara, sama Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Lihat, hendaklah ia memintanya dalam iman. Perhatikan, iblis kalau waktu ngasih ketakutan sama kita, imanmu dipakai. Waktu jalan keluar nampaknya nggak ada, imanmu harus dipakai. Sebab jika tidak, iblis akan terus-menerus kasih engkau ketakutan sampai engkau gemeteran. Berapa banyak orang sakit-sakitan hari-hari ini karena banyak pikiran. Imannya dipakai. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Makanya iman itu apa? Iman itu mendengar tuntunan Tuhan, melakukannya, itu iman. Kalau engkau nggak berani melakukan firman Tuhan, engkau akan melakukan suaramu sendiri. Berbahaya, saudara. Waktu engkau melakukan suaramu sendiri, itu hasilnya. Itu hasilnya. Anda yang tahu. Ketakutan demi ketakutan. Siapa bilang orang nggak ada masalah? Semua orang boleh punya masalah. Tapi ketakutan demi ketakutan itu akan terus-menerus dibombardir sama iblis. Dan semuanya itu sifatnya palsu. Coba, waktu Israel, mereka lari gitu ya. Mereka lari waktu disuruh sama Tuhan keluar dari tanah Mesir. Di depan itu kan ada lautan, loh. Mereka mau nggak mau harus nyebrangin ke situ. Kira-kira masuk akal apa enggak? Kira-kira masuk akal atau enggak? Enggak, toh. Justru waktu kita harus memasuki area yang tidak masuk akal itu, gunakan iman. Apa yang dilakukan Musa pada waktu itu? Tanya Tuhan, toh. Segala sesuatu yang sifatnya itu mustahil, nggak mungkin kita lakukan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, kami harus apa? Jadi waktu bangsa Israel di depannya Laut Teberau, di belakangnya mereka, pasukannya Firaun lagi nyerang, lagi mengejar mereka, lagi mengejar orang Israel. Musa pasti panik. Semua bangsa itu pasti panik, betul? Tanya sama Tuhan, di depannya Laut Teberau harus seperti apa? Waktu kemustahilan itu di depan mata, waktunya engkau pakai iman. Lihat. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Saya paling suka cerita tentang Yesus yang tetap tidur tenang waktu berada di atas perahu, badainya besar, diombang-ambingkan seperti itu, Yesus tetap bisa tidur. Apakah nggak bisa berasa ada goncangan? Pasti berasa. Nggak mungkin nggak. Pasti berasa. Tapi karena ngantuk, ya ngantuk. Capek ya capek. Artinya apa toh? Waktu istirahat kita nggak akan terganggu dengan berbagai macam-macam pikiran-pikiran. Karena pikiran-pikiran itu sifatnya palsu. Pikiran-pikiran itu sifatnya tidak benar. Yang kau lihat itu hanya ketakutan. Yang kau rasa itu hanya ketakutan. Yang kau lihat, yang kau rasa besar kemungkinan tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan pun katakan bahwa apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Kalau apa? Sepakat dengan suara itu. Sepakat dengan apa yang kau lihat itu. Makanya pakainya iman. Bagaimana Laut Teberau bisa terbelah? Kira-kira masuk akal apa enggak? Segala sesuatu yang tidak masuk akal itu hanya kita bisa dapat dari Tuhan. Lainnya daripada itu nggak ada. Lain daripada itu nggak ada. Kecuali kau pengen kaya pakai dukun, yo. Tuh, iblis juga bisa kasih mujizat. Nggak usah pakai iman itu. Cukup
Cukup dukunnya aja yang bikin kau kaya. Gak usah pakai iman, gak usah pakai hikmah. Tapi ada konsekuensi. Orang pergi kekayaan yang modelnya instan, konsekuensi pasti ada. Segala sesuatu yang instan itu tuh konsekuensi ada. Dikit-dikit pakai kartu kredit, konsekuensi ada. Cari kekayaan dengan cara yang tidak baik, pasti konsekuensi ada. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Orang kalau pakai iman itu berani. Saya sudah berkali-kali menasihati jemaat yang ngomel terus, mengeluh terus, saya bilang, engkau takut. Engkau takut. Lawan ketakutan, saudara. Karena ketakutan itu selalu dari mana, toh? Diri sendiri. Kenapa disebut lawan terbesarmu adalah diri sendiri? Karena yang mempunyai kehidupan itu kita. Yang punya mata kita, yang punya telinga kita, yang punya hati itu kita. Yang melatih diri kita. Makanya jangan cari pendeta terus-menerus. Suruh doain, pendetanya suruh doain terus. Anda, karena iman itu punya kita. Iman punya kita, wong telinga-telinga kita kok. Pendeta bisa salah, saudara. Doanya bisa salah. Yang tahu situasinya itu kita. Makanya tadi di ayat yang pertama tadi dikatakan apa toh? Semua berbagai macam pencobaan itu mengajarkan kita untuk tetap berbahagia. Masih tahu tadi berbahagia tadi artinya apa? Tetap bersyukur, tetap mukanya tuh tetap cantik, tetap ganteng gitu ya. Bersukacita, berbahagia, nggak meloan. Lalu kemudian apa? Waktunya makan yo bisa makan, waktunya kerja yo nggak terganggu dengan banyak pikiran, waktunya tidur yo tidur, nggak butuh obat. Itu namanya apa? Berbahagia. Lalu yang kedua, penuh dengan ketekunan. Lalu yang ketiga apa? Melatih diri untuk terus berbuah. Ini loh tujuannya. Makanya perlu iman supaya engkau tidak gampang untuk bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Pernah naik kapal, saudara? Saya itu paling, semua transportasi saya itu paling nggak suka kalau naik kapal. Karena apa? Pasti, maaf banget. Mual dan muntah gitu. Saya tuh kalau naik kapal kayak begitu. Ini loh gambarannya kayak begini. Waktu kita dalam bentuk tekanan demi tekanan, jangan gampang diombang-ambingkan dengan situasi. Karena apapun itu lambungmu sakit. Berapa banyak orang sakit lambung karena banyak pikiran? Karena diombang-ambingkan dengan situasi. Ini nggak kebetulan loh, yang dapat serangan itu lambung. Terus kemudian apa? Dikasih contohnya karena kalau lagi berada di di atas laut. Ini ilustrasinya tuh bener banget. Dia diserang lambung. Berapa banyak? Banyak pikiran. Lambung sakit. Ke dokter, ya dokternya cuma tersenyum. Banyak pikiran ya Bu, Pak. Karena apa? Nggak melatih diri dengan iman. Saya belajar yang ini, saudara. Saya belajar yang ini. Makanya saya seringkali sampaikan kepada saudara. Mau kebutuhannya kayak apapun, saya nggak pernah ngomong berkali-kali sama Tuhan. Saya cuma cukup sekali. Atau terkadang nggak terucapkan. Saya lakukan aja bagian saya. Pelayanan pelayanan, mau melayani melayani. Saya nggak memikirkan apapun itu. Kalau kita tuh mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kebutuhan kita. Itu udah sewajarnya begitu. Dan itu udah sifatnya natural. Makanya kalau kita tuh mikir terus kebutuhan pribadi, semua kepentingan Tuhan tidak akan pernah tercapai. Seperti ini di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga. Ketekunanmu tidak menghasilkan. Imanmu tidak menghasilkan. Buah kekristenan apalagi tidak menghasilkan. Jangan bimbang. Ayo berani. Ayat yang ketujuh. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nih sih. Tuhan tidak tolong, Bu. Ya, orang tidak praktek kok. Mau tolong dari mana, saudara? Praktek. Gak ada jalan keluar, Bu. Gak berani praktek kok. Firman Tuhan kalau nggak dipraktekkan, ya nggak bisa. Anda mau mengalami kesembuhan. Kalau Anda nggak legowo, ingat-ingat kesalahan orang, ingat-ingat masa lalu terus-menerus, ya pasti aja Anda sakit-sakitan terus. Karena nggak legowo. Nah, orang yang demikian, jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Makanya yang keluar apa? Nggak ada jalan keluar, pintu semua tertutup, Tuhan nggak tolong, Tuhan nggak peduli, Tuhan biarkan ini terjadi, dan menghancurkan, tuduhan terus. Suara iblis itu. Suara palsu itu. Sadar diri, saudara. Sadar. Ayo, bangun semuanya. Semua yang kita pikirkan itu suara-suara iblis. Suara kita akan menjadi terdengar jelas ketika kita apa? Oh iya ya, memang gak ada jalan keluar. Nah, sebab orang yang mendua hati, ini poin utamanya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Doa sih doa, tapi ikut-ikutan mikir cari jalan keluar. Engkau nggak bisa percaya Tuhan, tapi juga percaya iblis. Engkau nggak bisa percaya Tuhan, tapi engkau percaya dirimu sendiri. Karena Tuhan bicara lewat apa? Firman. Tuhan bicara lewat firman. Makanya tuntunannya itu di sini. Tiap hari waktu engkau baca, yes Tuhan, aku mau bersukacita. Selama ini aku uring-uringan. Selama ini aku marah terus sama pasangan. Selama ini aku nggak bawa damai sejahtera. Tuhan, aku mau berbahagia. Aku minta urapan ya Tuhan. Aku minta urapan ya Tuhan. Ini kayak gitu loh saudara kalau doa. Jangan tutup poin. Maunya langsung selesai. Nggak gitu caranya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini. Tuhan berikan aku jalan. Tuhan, aku harus bagaimana? Ini tanya terus. Tuhan itu kamu tanyain terus. Tanyain, senjatanya apa Tuhan? Ini susah Tuhan menghadapi orang ini. Wah, orangnya NPD. Waduh, orangnya susah banget Tuhan. Aku harus apa ya Tuhan? Aku harus bagaimana? Tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh diam, ya berarti diam. Kalau Tuhan suruh engkau berpuasa, ya lakukan puasa. Kalau Tuhan katakan bahwa engkau harus doa dengan pujian penyembahan, mungkin kau nggak doa, disuruh Tuhan cuma pujian penyembahan. Ya udah lakukan itu. Maka engkau nggak akan perlu yang namanya sakit lambung, sakit kepala, sakit jantung, sakit apa meneh. Anda dan saya lagi dipersiapkan Tuhan masuk dalam peperangan rohani. Amin. Dalam situasi-situasi yang serba susah ini, kita semua lagi dibawa Tuhan masuk ke dalam musim peperangan rohani. Apakah peperangan rohani? Peperangan yang membutuhkan kuasa Tuhan. Peperangan yang membutuhkan kuasa Tuhan. Peperangan yang kita hadapi itu adalah karena kita melawan kuasa-kuasa si jahat. Si jahat hari-hari ini melepaskan apa, saudara? Melepaskan ketakutan, membawa kehancuran untuk keluarga, membawa kehancuran untuk pekerjaanmu, menghancurkan masa depanmu. Itu yang kita lawan. Itulah yang disebut dengan peperangan rohani. Makanya kita perlu yang namanya ini, hikmat dan iman. Dua-duanya kita bawa terus. Amin. Sudah, saya selesai, saudara. Pagi hari ini satu hal. Saya sekarang nangkep. Mengapa pagi hari ini Tuhan berikan pengajaran ini kepada kita semua? Waktunya sudah mepet, saudara. Kita sudah nggak ada waktu lagi buat melo-melo, mengasihani diri, dan lain sebagainya. Stop dengan semuanya itu. Waktunya sudah singkat. Ayo kita doa dengan luar biasa. Gandengan tangan, pasangan gandengan tangan. Kalau pasanganmu nggak mau unity, kamu doa dengan anakmu. Kalau anakmu mungkin nggak terlalu masih kecil atau seperti apa, tetap ajak anak untuk berdoa. Ajarkan lebih lagi. Amin, ajarkan lebih lagi. Ya, Tuhan senantiasa akan memberikan kita pengurapan. Tuhan senantiasa akan memberikan suatu kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Ya, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terus-menerus. Waktunya singkat. Katakan pada diri sendiri, waktunya singkat, aku harus lebih on fire. Ya, ayo kita doa sama-sama. Berapa shikarala raba. Oh ya shikarala raba, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Yes, di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, dua hal Roh Kudus bicara sama saya pagi hari ini. Yang pertama, engkau sedang mau jual aset karena engkau ketakutan banget gak bisa bayar utang. Pagi hari ini Tuhan suruh engkau yang mau jual aset datang kepada Tuhan. Gandeng tangan, pasangan ini gandeng tangan sama Tuhan. Gandeng tangan, minta sama Tuhan. Haruskah menjual aset? Tuhan lagi mengajarkan Anda dan pasangan untuk unity, menggunakan iman, menggunakan hikmat. Jangan buru-buru jual aset. Izinkan Tuhan bicara terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pagi hari ini Tuhan ingatkan pada satu hal. Ada yang begitu diombang-ambingkan dengan situasi. Anda hari-hari ini tuh sakit terus. Lambung Anda hari-hari ini tuh sakit terus. Terus-menerus Anda sakit. Perhatikan, iblis membuat ketakutan palsu yang dilepaskan sampai lambungmu sakit terus-menerus. Pagi hari ini, ketenangan, Tuhan akan berikan engkau ketenangan asalkan engkau tenang. Tuhan akan memberikan engkau kesembuhan di lambungmu asalkan engkau tenang, asalkan engkau banyak muji nyembah Tuhan. Obatnya adalah muji nyembah Tuhan. Anda yang sakit lambung, angkat tanganmu. Dan Anda tadi yang mau jual aset, angkat tanganmu. Ora syekere pekere raba kasih. Ora bakana ya raba ya syakara raba Tuhan. Hambamu berdoa ya Tuhan untuk pasangan suami istri yang mau jual aset untuk bayar utang. Biar kau Tuhan Allah berikan hikmat, berikan iman yang kuat, yang teguh ya Tuhan. Buat mereka ya Tuhan yang akan melakukan ini. Biar engkau Tuhan Allah yang berbicara lebih dekat lagi Tuhan atas pasangan ini ya Tuhan. Dan hambamu berdoa untuk setiap jemaatmu ya Tuhan. Yang hari-hari ini diombang-ambingkan dengan ketakutan. Demi ketakutan palsu yang dilepaskan oleh iblis. Tuhan, hamba berdoa ada ketenangan. Roh ketenangan turun dalam nama Tuhan Yesus. Melepaskan jemaatmu. Oh, membangkitkan jemaatmu. Oh, gak apa-apa saudara. Anda makin mual. Saya merasakan Anda mual, makin mual. Kalau mau muntah-muntah aja. Iblis lagi terus-menerus memberikan ketakutan dan Tuhan mau lepaskan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Lepaskan jemaatmu ini, lepaskan ya Tuhan. Lepaskan, terjadi pembebasan. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami perkatakan, hey iblis, engkau gak punya kuasa apapun atas pikiran-pikiran kami. Sekarang kami perintahkan kau keluar dari pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua palsu, semuanya tidak nyata. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Jangan takut saudara, ada bisnis usaha yang hari-hari ini mandek. Jangan takut kata Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Tapi Tuhan mau Anda melakukan pujian penyembahan lebih lagi, lebih tekun. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Lebih tekun kata Tuhan. Lebih tekun lagi. Karena Tuhan lagi pengen lihat kualitas iman, kualitas hikmatmu, berpikirmu, berpengetahuanmu akan Tuhan. Tuhan lagi uji itu. Oh, yang punya bisnis usaha, angkat tanganmu saudara. Oh, Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau melepaskan shalom Tuhan di tempat usaha atas orang ini ya Tuhan Yesus. Oh, kami percaya kepadamu bisnis yang mandek itu dibangkitkan Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu, kau bangkitkan imannya. Kau bangkitkan ya Tuhan. Kerinduan hatinya untuk terus berdoa. Memuji Tuhan, belajar firman ya Tuhan. Thank you God. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya jemaatmu yang ikut live, baik di Instagram maupun di YouTube, mengalami kemenangan demi kemenangan. Thank you God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami beroleh kemenangan, kami beroleh sukacita, kami beroleh kesehatan, kami beroleh kemenangan. Thank you God. Terima kasih. Oh, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Segala hal yang kita kerjakan atas perkenanan Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa.
Terima kasih saudara. Sampai ketemu besok pagi jam 7 di tema yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Shalom, shalom.